warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaladiku. Saya kelas A Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang mencangkup 10 poin utama. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. Perpres ini bertujuan untuk menjamin dan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang digunakan dalam urusan resmi negara, termasuk dalam administrasi pemerintah, komunikasi publik, dan pendidikan. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia harus digunakan dalam sebuah kegiatan resmi negara baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan, termasuk dokumen administrasi pemerintah, undang-undang, keputusan, dan regulasi. 3. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di sektor pemerintah. Semua instansi pemerintah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini termaksud dalam sebuah dokumen administrasi, surat menyurat, dan komunikasi publik. 4. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Semua proses pembelajaran harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 5. Bahasa Indonesia dalam dunia usaha dan perdagangan. Perpres ini juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia usaha dan perdagangan, seperti dalam kontrak iklan dan transaksi bisnis. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas dan mudah dipahami. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi. Hal ini juga menyangkut program-program televisi dan radio yang disiarkan untuk publik. 7. Kewajiban terjemahan. Dalam konteks penggunaan bahasa asing, setiap dokumen atau informasi yang disampaikan dalam bahasa asing harus dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, kecuali jika informasi tersebut ditujukan untuk khalayak yang memahami bahasa asing tersebut. 8. Peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk mengawasi penerapan penggunaan bahasa Indonesia dan memberikan pedoman atau standar penggunaan bahasa yang sesuai. 9. Sanksi bagi pelanggar. Perpres ini juga mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia, khususnya bagi instansi pemerintah atau perusahaan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara benar dalam komunikasi resmi mereka. 10. Penyuluhan dan sosialisasi. Untuk memastikan keberhasilan implementasi Perpres ini, pemerintah akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia, serta
memberikan pelatihan kepada instansi-instansi yang terkait. Peraturan ini menjadi dasar untuk memperkuat identitas nasional Indonesia melalui bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai sektor kehidupan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.